Jumpa lagi di Arif TV, jumpa lagi di rekomendasi smartphone akhir tahun 2021 untuk kelas harga 2-3 juta rupiah. Kali ini lagi-lagi bareng sama saya yang masih di karantina, jadi nggak bisa sebelah-sebelahan sama Chris di sebelah saya ini. Oke, kita langsung aja masuk ke rekomendasi kami tahun ini. Oke, jadi sekarang kita akan bahas rekomendasi smartphone akhir tahun 2021 untuk kelas harga 2-3 juta rupiah. Nah, untuk yang 10 juta ke atas, 7-10, 5-7, 3-5, itu sudah ada videonya ya, dicek kalau kalian mau cari range harga yang berbeda. Nah, sebelum mulai kita ada apa dulu nih, Chris? Kita tentunya ada disclaimer dulu, biar pada nggak salah paham, tapi kalian tinggal baca aja di layar ini ya. Ya, jadi nggak usah ada yang berantem, ya, nggak usah ada yang berantem. Preferensi kalian itu bebas. Kita tidak menentukan preferensi kalian harus seperti ini. Ini cuma saran dari kita doang. Oke, kita mulai dari smartphone 2-3 juta rupiah ini. Harapan kita apa nih? Gimana, Chris? Jadi yang pertama ini area smartphone kelas entry level sampai menengah bawah ya. Jadi ini segmen yang memang harus pakai pola pikir mendang-mending, dan juga ini segmen yang memang harus hati-hati banget dalam memilih, karena produsen biasa memangkas banyak demi menekan harganya bisa jadi lebih murah di sini. Jadi segmen yang harus hati-hati banget. Pastiin kalian benar-benar butuh urgent apa enggak sih, atau kalian bisa nunggu untuk tahun berikutnya untuk kalau di range harga segini. Karena beberapa produk udah akan ada generasi barunya. Itu tolong dicatat itu. Jadi itu mesti hati-hati juga. Dan juga ya abis ini juga setelah list ini kita akan mungkin kasih beberapa rekomendasi yang patut dipertahankan lah smartphone kalian gitu. Iya, iya. Yang perlu diingat di kelas harga segini, yang penting banget diingat adalah jangan kaget bahwa kelas harga segini tuh akan refresh per sekitar 6 bulan. Jadi setahun akan ada 2 kali untuk tiap tipe. Betul. Ya banyak yang kecewa kan, ya saya baru beli gitu. Nah jadi agak hati-hati ya. Kalian harus tahu kapan waktu diluncurkannya. Kalau udah tahu kapan diluncurkannya, berhitung tuh sekitar 6 bulan setelah itu tuh udah pasti ada yang baru lagi. Gitu. Jadi agak hati-hati ya di situ ya. Jangan sampai tiba-tiba ya baru beli tiba-tiba udah muncul lagi. Nah, kita udah bilang, kita udah ingetin. Oke, syarat-syaratnya apa nih, Chris? 2-3. Kita ngincernya apa nih? Kita sih ngincernya ini harapannya bisa dipakai untuk waktu yang lama nih, nggak perlu sampai 3 tahun lebih, paling nggak setahun 2 tahun masih enak lah gitu. Di sini untuk tahun 2021 5G ready itu masih terhitung bonus ya. Tapi kalau ada SoC 5G di sini ya apa namanya ya bagus gitu, bagus ya. loh. Performanya soalnya kalau buat SoC kayak gini ya. Yes. Kalau SoC 5G ini performanya kencang soalnya. Iya, terus kita juga nggak mau SoC-nya yang terlalu kentang juga, jadi paling nggak entry to mid lah yang mendingan gitu. Terus juga RAM storage-nya ini mesti diperhatiin banget. Kita sih rekomendasinya yang 6128 ya. Tapi serendah-rendahnya itu kalau bisa 464. Tapi kalau kalian bisa expand dikit budget kalian ke 6128, kita akan lebih rekomendasiin itu sih. Terus juga untuk di kelas harga segini kameranya ya nggak bisa terlalu ngarep banyak memang di kelas harga segini, mencukupi aja. Terus kalau punya kamera yang oke itu anggap aja bonus lah. Kalau aspek desain, material yang dipakai itu merupakan area yang dipangkas, itu sangat-sangat wajar di sini. Oke. Yes. Kita mulai dari yang pertama. Wah, yang pertama nih sebetulnya ada duet ini. Ada kembar. Jadi di awal ini ada Poco M3 Pro 5G dan itu sekalian juga Redmi Note 10 5G. Kenapa dibarengin? Karena ya speknya sama. Jadi cuma di storage doang ya. Kita ambil yang paling murah. Karena kan kalau udah nonton yang 3-5 sebetulnya varian atasnya dari Poco ini juga udah masuk di situ. Cuma kita bilang ya nggak begitu menarik. Nah, kalau di sini masuk dalam kategori menarik. Kenapa? Karena SoC-nya Dimensity 700 ini kenceng. Ya, lupakan dulu 5G-nya. Dimensity 700 yang dipakai sama Poco M3 Pro 5G dan Redmi Note 10 5G itu kenceng banget ini. Jadi ya kalau mau gaming ini udah enak di yang dua-dua ini udah enak. Layar udah 90 Hz, udah Gorilla Glass juga di situ, baterai 5000, terus kamera utama juga udah lumayan oke. Untuk foto oke, untuk video agak kurang, dan dua-duanya agak kurang, emang sama gitu. Ya dua ini bentuknya beda ya, jadi kalau mau pembedanya mungkin kalau Poco M3 itu, M3 Pro 5G itu lebih muda, apalagi kalau kalian mau yang warna kuning gitu. Terus sementara kalau yang Redmi Note 10 5G itu lebih dewasa.
penampilannya. Yang menarik adalah yang satu lebih muda, yang satu lebih dewasa, tapi casingnya bisa tuker-tukeran. Iya. Karena bentuknya sebenarnya persis sama. Ini kan walaupun benda yang sama, tapi pertimbangan yang menurut gue cukup penting adalah di varian storage sih. Yang Poco Iya. 4464, yang Redmi itu 4128. Iya, Jadi beda itu 100.000. beda 100.000 doang loh. Jadi tolong diperhatiin itu tuh. Iya, beda 100.000 doang. Ya, sebetulnya kenapa Poco M3 Pro 5G dimasukin di sini, karena simply kita akan bilang bahwa ini adalah untuk saat ini di 2021 sampai akhir 2021, ini adalah smartphone 5G paling murah di Indonesia. Yep. Nah, kalau kalian cari 5G paling murah di Indonesia, dan ini jalan di semua operator loh. Sayangnya emang cuma beda 100.000 dibandingkan si Redmi Note 10 5G yang storage-nya ada di 128 GB, ya naik 64 GB, naik 2 kali lipat. Nggak bisa habis sih kita kalau ngomongin yang dua ini, tapi yang jelas yang dua ini bukan datang dengan tanpa masalah ya. Ada aja kekurangannya. Yes. Slot SIM-nya misalnya itu hybrid, harga segini biasanya kan minta triple slot ya, tapi dapatnya hybrid. Berarti apa? Dual SIM card atau satu SIM card pakai micro SD. Ini berlaku untuk dua-duanya. Terus tadi udah dibahas ya, kamera untuk video itu kurang oke, untuk foto sih oke. Tapi masalahnya adalah tidak punya ultra wide di harga segini. Dan ini berlaku buat dua-duanya. Iya. Kemudian ya ini Poco ya UI berarti kemungkinan ada iklannya tuh ya ada kalau di sini. Di Poco sih ya ada. Ya cuman tetap yang dua ini akan jadi duet yang menarik. Personal favorit saya adalah mungkin karena storage dan karena harganya udah diturunin. Tadinya harganya nggak segini nih ya. Redmi Note 10 5G ini lebih tinggi tadi harganya nih. Iya. Tapi karena harganya diturunin, jadi yang menarik adalah Redmi Note 10 5G. Ya bisa dicek tapi ya dealnya. Dan ya buat kalian yang nyari Poco sama cari Xiaomi, tahu dong nyarinya di po.co.id atau di websitenya Xiaomi Store sendiri. Xiaomi sendiri maksudnya yang resmi. Di situ kalian bisa dapat harga benernya. Nanti kalau tiba-tiba barangnya hilang gitu ya kalau cari di Tokopedia, cari di Shopee, ya harga udah ajaib. Udah tiba-tiba lompat aja. Nanti kita ketemu tuh di bawah 2 juta tuh, harganya aneh-aneh tuh. Oke, lanjut. Berikutnya ada apa nih? Selanjutnya kita ada dari Infinix. Kita ada Infinix Note 11 Pro. Ini yang RAM-nya 8 GB dengan storage 128 GB. Ini harga pasarannya itu di sekitar 2,9 jutaan. Ini lagi proses review. Sebenarnya udah selesai gua tes juga sih. Cuman ini memang salah satu smartphone 2-3 juta yang sangat-sangat menarik sih personally sih buat gue. Jadi pertama tuh karena dia punya layar gede banget, ini 6,9 inci, hampir 7 inci, IPS, Full HD+, 120 Hz. Itu, dan layarnya ini cukup bagus, dan dia pakai SoC Helio G96. Ini akan jadi perdebatan sih. Ini pun gue juga kaget gitu ngeliat performanya gitu. Karena orang banyak yang spekulasi kalau misalnya, wah kok dilihat GPU-nya kalau dibandingin sama G95 downgrade ya. Oke, kalau di atas kertas mungkin terkesan seperti itu ya. Cuman begitu gue tes main game, astaga, kok bisa begini gitu. Jadi spoiler nih. Nah, iya, jadi spoiler nih. Ini walaupun kita belum keluar video reviewnya, mungkin gue ceritain juga di sini kali ya. Jadi performanya itu kenceng, performanya kenceng. Walaupun waktu gue tes Genshin itu nggak ada FPS counter yang bisa kita pakai, sementara di Infinix belum ada. Tapi dari tes si Realme 8i kemarin yang pakai SoC yang sama, di situ kita hasil tesnya bisa menunjukkan frame rate-nya bisa sampai 40 sampai 50 fps di lowest 60. Itu untuk harga segini tuh agak ajaib sih. Kok bisa gitu. Cuman kendala di situ kan RAM. Jadi begitu mainnya banyak starternya jadi nggak enak. Nah, kalau di sini yang RAM 8 GB bener aja. G96 ketemu RAM 8 GB gitu, storage-nya juga gede. Wah, imba. Ini mungkin kalau performa Genshin-nya pakai sistem ranking kita yang kemarin itu gue kasih C+ di sini gitu. Segitu enaknya. Susah ya dapat C+ ya. Susah dapat C+. Di sini gue setel highest 30 aja berani kok, dan itu masih terhitung playable. Jadi performanya kenceng ya, nggak bisa dihitung, nggak bisa dinilai di atas kertas doang. Oke, lalu dia juga punya kamera utama. Ini lumayan setupnya. Ini agak unik sih. Kamera utamanya 64 megapiksel. Dan di harga segini kayaknya cuman dia punya kamera telefoto ya. 13 megapiksel telefoto. Luar biasa loh. Ini 2x optical zoom ya. Optical zoom. Iya, 2,9 juta loh. Terus yang kamera ketiganya ya udahlah 2 megapiksel depth gitu. Kamera selfie-nya 16 megapiksel. Kamera utama dan kamera selfie-nya bisa 2K 30. Untuk tele-nya bisa video Full HD 30. Baterainya goceng, chargernya 33, kenceng juga, Android 11, XOS sudah XOS yang baru. Itu XOS yang baru juga salah satu kelebihan yang gue suka adalah
iklannya udah sangat minim banget, udah nggak terlalu ganggu gitu. Udah agak bersih ya. Ya, terus juga isi boxnya ini menarik banget. Kita dikasih 2 screen protector, satu screen protector plastik, satu tempered glass. Pertanyaan gue, vendor mana yang di dalam boxnya dikasih tempered glass? Ini kayak gue baru nemu di Infinix. Mungkin diselipin spesial buat kita. Nggak tahu. Atau juga tapi kayaknya Juga bukan kaget. sih. Kok ada tempered glass ya? Oke. Tapi Buat tetap kalian yang punya kasih tahu di bawah ya, itu beneran itu buat kita atau gimana sih sebetulnya itu? Iya, gue juga Apakah bingung. juga dapat tempered glass? Pertimbangan tetap Ya. ada gitu. Yang pertama nggak ada NFC, terus sayang sekali. Terus nggak ada kamera NFC. ultra wide, Kalau nggak ada ultrawide masih gue terima lah, nggak apa-apa. diganti tele ya. Iya, dikasih tele. Lucunya ini deh, maksudnya di generasi sebelumnya di Infinix Note 10 Pro dia pakai ultra wide autofocus. Di sekarang diganti tele. Iya, Waduh, betul. nyaris nih Infinix nyaris. Harus. Aduh. Terus setelah gue tes hasil kameranya, overall udah cukup keren kameranya. Cuman gue agak sedikit kurang cocok di tuningan warnanya untuk objek orang aja sih. Jadi kalau gue foto pakai kamera utamanya ini, kalian bisa lihat sampel fotonya, muka gue nih terlihat orange kalau lagi di foto siang hari gini, nggak tahu kenapa warnanya begitu aneh. Tapi kalau selain objek orang itu aman. Lalu pertimbangan berikutnya, bodinya besar, dan juga yang perlu diperhatikan adalah ini XOS mungkin masih banyak yang kalian yang asing ya, maksudnya apa namanya, UI-nya kan baru gitu, mungkin banyak yang belum biasa, jadi mesti butuh waktu untuk terbiasa sama XOS-nya. Karena buat gue personally emang nggak mudah sih untuk orang-orang yang apa namanya belum terbiasa UI kayak begini, jadi mesti dibiasain aja sih, itu doang. Oke. Next kita ada Infinix lagi. Infinix tolong agak sedikit disimplify aja mungkin line up-nya ya. Kayak tadi pakai IPS gitu, yang ini sekarang adalah Infinix Note 11 pakai NFC. Pakai NFC 6128, harganya di sekitar 2,4 jutaan. Layar 6,7 inci dan layarnya udah AMOLED. Bingung deh kan? Bingung ya. Juara nih Infinix bikin bingung. Kita aja bingung sebetulnya milih-milihnya nih. Ya, tapi dia pakai Helio G88, jadi ya performance-nya nggak ada yang luar biasa di sini. Agak beda sama yang sebelumnya, tadi ada yang Dimensity 700, ada yang G96 yang udah baru gitu ya. Ini masih oke lah ya. Dan harganya juga 2,4 juta sih, jadi nggak terlalu mahal juga. Dan yang menariknya adalah dia punya NFC dan dia udah AMOLED. Ini dua hal yang menarik di sini. Baterai 5000, 33 watt supercharge juga di sini. Kameranya udah pakai yang 50 megapiksel di belakang ya. Ya menarik dan lumayan tipis di 7,9 mili ya, ultra sleek design juga. Jadi ini oke sih, ini unik. Infinix kayaknya punya kapabilitas untuk bikin smartphone yang unik-unik, terutama dengan hasil fotonya dia di MediaTek yang bagus banget. Itu cukup menarik di sini. Cuman kayaknya untuk pasar Indonesia, Infinix harus berpikir untuk men-streamline-kan ini ya, SKU-nya. Variannya terlalu rumit. Iya, terlalu rumit. Padahal barangnya bagus tuh. Iya, tolong Note itu 2 aja gitu misalnya gitu. Iya. Ini sampai 3 biji, ada satu lagi Note yang ya udah kita skip dulu aja Note yang itu gitu. Saya Note yang ini aja gitu. Oke. Jadi ini menarik kalau kalian mau cari AMOLED dan NFC. Dan performanya masih oke lah ya, masih oke. Berikutnya ada apa nih, Chris? Ada Realme 8i, dia hadir dengan 2 varian, ada 464 dan 6128. Kalau kita pilih yang mana nih jadinya? 6128 lah. Yang 464-nya enggak ya? Oke. Nggak usah lah, 464-nya nggak usah. Tanggung 6128. Ini juga menarik kok, Realme di kelas harga segini, dia juga belum lama rilis. Ini dia punya layar 6,6 inci, Full HD plus 120 Hz, dan dia juga sama tadi, Helio G96. Kenapa kita rekomen yang 6128? Karena kita dikirimin yang 464 kemarin kan. Begitu kita tes performa itu, Helio G96-nya seperti tidak keluar total performanya gitu. Nggak full power karena RAM-nya kekecilan. Terus jadi makanya kita rekomend yang 6 GB. Untuk kamera utamanya juga lumayan 50 megapiksel, cuman ya itu pokoknya sisanya kamera bonus saja, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth. Jadi dia yang fungsional single kameranya aja. Habis itu kamera selfie 16 megapiksel itu lumayan oke, baterai juga gede. Dia juga punya udah Android 11 Realme UI. Dia juga salah satu pilihan menarik karena banyak dari kalian juga ngefans sama UI-nya Realme nih. Saya nggak mau UI 11, saya nggak mau UI yang itu gitu. Maunya cocoknya Realme. Ya udah ini. Pertimbangannya cuman ya tadi ya nggak ada ultra wide dan chargingnya itu nggak kenceng, jadi ya baiknya dia tinggal tidur aja lah itu.
Oke lah, nggak gitu masalah juga sih. Buat harga segini ya, nggak banyak Yes. komplain lah kalau buat harga segini. Selama nggak 5 watt ya. Heeh. Jadi itu dia Realme 8i, salah satu pilihan oke juga. Next, Lanjut. kita punya, wah ini banyak yang suka nih pasti nih. Redmi Hmm. Note 10S. Yes, dia ada 2 varian yang 6128 sama 664. Kita sih rekomen langsung 6128 aja lah, itu 2,8 jutaan harganya. Ini Iya. salah satu paket lengkap juga sih di sini nih. Makanya masuk rekomendasi juga. Dia prosesor lumayan kenceng, Helio G95. Oke lah buat gaming itu. Baterainya goceng, terus dia Iya. juga punya kamera 64 megapiksel, terus tambah 8 mega ultra wide plus satu lagi ya kamera biasa, kamera Iya. kesukaan semua orang. Layar. Layarnya juga, nih ini menarik. Layarnya AMOLED, walaupun cuma 60 Hz ya, tapi ya di harga segini AMOLED udah luar biasa lah. AMOLED ya, AMOLED. Terus Speaker speakernya stereo, terus NFC, Yes. IP53, triple slot SIM. Wah, udahlah, lengkap lah ini. Lumayan lengkap. Lumayan lengkap ini Redmi Note 10S ini. Yes. Dan yang penting adalah 6 GB RAM-nya sih. Itu yang Iya. penting banget. Karena dengan MIUI ini penting pakai 6 GB RAM. 4 GB kok kayaknya agak nyendet ya masih di sini ya. Pertimbangannya sederhana sih. Yang pertama itu kamera gitu. Kameranya itu cenderung biasa aja. Bahkan waktu gua tes itu agak di bawah harapan karena begitu dibandingin sama Redmi Note 10 yang biasa, itu hasilnya bagus dari Redmi Note 10 yang biasa, itu jelas banget. Tapi karena Redmi Note 10 biasa itu udah discontinue dan udah nggak ada di pasaran ya, kita nggak bisa masukin ke sini. Dan itu juga RAM storage-nya kekecilan. Dan bug software kameranya nggak tahu udah di fix atau belum, gue belum cek lagi sih. Jadi waktu terakhir gua tes itu ada sedikit masalah di kameranya, di mana ketika lagi kondisi siang hari kita rekam video itu tuh bisa frame drop ya. Bisa frame drop dan nggak 30 fps gitu. Kita setel 30 fps tapi videonya bisa cuma 15 atau 20. Tapi itu cuma software doang sih harusnya sih. Oke, itu ya. Ya seandainya ada Redmi Note 10 biasa sih mungkin bisa juga kita pertimbangkan untuk non gaming ya. Untuk yang non gaming. Soalnya dia RAM-nya 4 GB doang kalau asal Indonesia. Iya, 4 GB doang ya. Sayangnya kita nggak nemu. Kalau kalian nemu ya bisa jadi masuk itu. Oke, itu tadi pilihan-pilihan utama kita. Lalu masih ada yang kita sebut sebagai honorable mention yang layak kita sebutkan juga di sini. Nah ini yang penting nih. Buat beberapa orang honorable mention yang satu ini mungkin akan jadi pilihan utama ya. Karena beda brand aja. Ini Samsung Galaxy A22 4G. Ya, 6128, harga sekitar 2,9 juta, layar 6,4 inci, Full HD+, Super AMOLED 90 Hz, kemudian SoC Helio G80, nggak hebat-hebat banget ya, Helio G80, kamera utama 48 megapiksel, ada OIS-nya, masih punya 8 megapiksel lagi ultra wide, kamera selfie 13 megapiksel, baterai 5000, charger 15 watt ya, klasik lah ya, charger klasik juga. Semua klasik, cuman hal yang paling penting gitu. Hal yang paling penting dari yang satu ini adalah One UI. Yes. One UI di kelas 2 jutaan dan gini, semua seri A dan seri M-nya Samsung itu dijamin 3 tahun minimum dapat update terus dari pertama kali dia di launching. Ya, kalau yang lain kan mungkin dapat update. Kalau dia dijanjikan udah dapat update terus. Ini yang megang seri A tuh waktu itu pernah hidupin seri A setelah berapa bulan nggak dipakai, capek juga loh. Ngupdate dulu, ngupdate. Tapi ya kebayang kalau kalian yang pakai, happy juga dapat update terus gitu. Jadi update terjamin di sini dan One UI jelas bersih gitu. Memang ada ini di speknya memang jadinya nggak segitu hebat, nggak seperti yang lain ya, bahkan bukan G88, ini G80 di sini. Tapi ya kalau kamera ya nggak usah dibahas sih, kameranya rapi ya. Audio nggak usah dibahas, rapi audionya gitu. Ya ini ya biar bagaimanapun ini Samsung. Ya ini kalau kalian membutuhkan One UI-nya, ya ini ada pilihan satu di sini ya. Yes. Lalu atas nama baterai ada apa ini? Ada Realme Narzo 50A atau 30A. Karena speknya mirip banget dan harganya juga di range 2,1 sampai 2,4 jutaan. Ini yang varian RAM 4 GB dan storage 64 GB. Dia layarnya 6,5 inci, walaupun cuma 720p kita bisa bilang ini masih oke lah di kelas harga 2 jutaan terutama ya. Terus kameranya ini kalau kalian mau kamera paling bagus itu udah di 50A, Narzo 50A. Kalau yang 30A itu cuma 13 megapiksel. Perbedaan utamanya cuma di situ kok. Kalian ngincer yang kamera lebih bagus 50A, tapi harganya memang agak sedikit lebih tinggi. Terus juga dia pakai Helio G85, jadi masih ada sedikit powernya lumayan. Tapi yang bikin kita kagum itu baterainya sih di sini sih.
Dia itu baterai 6.000 mAh. Gue tuh kalau misalnya udah datang Realme Narzo gitu ya, itu gue bukan capek ngetes performanya lu, ngetes baterainya itu, aduh, Ngetes baterainya nyusahin. tuh bikin sengsara ya. Iya, Harus selalu kalau datangnya, apalagi kalau datangnya mepet-mepet sama launching, langsung iya. berhitung hari. Ini selesai nggak nih? Selesai nggak nih? Video playback Realme Narzo tuh rata-rata di atas 30 jam itu sadis sih itu baterainya monster. Jadi kalau kalian emang baterai fokusnya nyari handphone buat baterai doang, ini akan Ya jadi udah, pilihan yang bagus. ya Ya udah. udah. Ya. Oke, nah sekarang yang berikutnya ini lumayan menarik ya. Kita belum pernah ngetes, kita nyari juga agak susah. Makanya masuk Padahal kita honorable tahu dia mention di aja ya. launching. Ya, kita tahu dia launching. Jadi masuk honorable mention ya. Ini namanya Tecno Pova 2. 6128, harga sekitar 2,5 juta ya. Pakai Helio G85. Tapi yang menarik, kalau yang tadi baterai 6.000, ini baterai 7.000. 7.000. Nggak kebayang sih. 7.000. 7.000. Di 85. Mampus loh, Chris ngetesnya loh. Iya. 7.000. Keluar 40 jam aja ntar kan. Tapi kita nggak tahu hasilnya gimana karena kita belum ngetes ya. Cuma ini menarik sekali, kamera utamanya 48 megapiksel, sisanya nggak ada kamera yang menarik lagi, layar IPS, Full HD gitu ya. Seandainya kita bisa nemu, mungkin ini masuk dalam pick di atas ya, tapi Iya. sayangnya kita nggak bisa nemu nih barang, kita nggak tahu ini udah habis atau belum, mungkin kalian ntar bisa komentar, atau mungkin ada yang udah pakai, bisa bahas juga di sini ya. Ini salah satu yang menarik lagi. Dan yang terakhir yang sebenarnya menarik juga, cuman mungkin udah kelamaan kali ya, udah saatnya diganti ya. Tapi Redmi 10 itu termasuk hal yang menarik juga, yang 6128, harga sekitar 2,3-2,4 juta ya. Layar 6,6 inci, Full HD+, Corning Gorilla Glass 3, Helio G88 ya. Terus kamera 50 megapiksel, baterai 5.000 ya. Ini salah satu yang menarik juga. Kalau kalian cocok banget dengan MIUI, ya ini akan salah satu yang menarik lah, pilihan yang menarik. Cuman memang mungkin agak ketiban ya, karena yang tadi yang Infinix dan lain-lain kan datangnya di akhir tahun banget, mepet-mepet dengan kita ngecek harganya dan lain-lain dan speknya, jadi mungkin ya udah ketiban lah speknya gitu. Lalu ada apa lagi nih Chris habis ini? Lalu habis ini ya, di kelas harga segini, paling kita kasih sedikit, ini deh, list-list HP yang patut kalian pertahankan nih. Kalau kalian misalnya udah punya, contohnya nih, Redmi Note 10. Yeah. Kalau kalian udah pakai Redmi Note 10, kayaknya nggak wajib harus ganti di bulan ini deh. Pakai aja terus, nggak usah ganti. Pakai aja terus gitu, masih ada, maksudnya masih bisa layak sampai tahun depan kok, itu tenang aja gitu. Terus juga yang pakai Infinix Note 10 Pro juga, itu juga masih kenceng gitu, 2022 juga masih layak banget. Nggak harus ganti di bulan ini nih, karena masih akan ada launching produk-produk baru di tahun 2022, dan ntar sakit hati kalau beli sekarang gitu. Terus juga yang kalian pakai Infinix Hot 10S itu juga masih oke banget gitu, masih rekomendasi mudah juga. Cuman yang udah pakai tahan aja dulu, nggak usah tergiur untuk beli HP baru. Buat kalian yang juga pakai Samsung nih, Samsung yang lama juga menurut gue masih oke. Kayak M31, M21, kayak begitu-begitu tuh. Wah, itu sih, itu jawara-jawara juga tuh. Di Masih, masanya aja, ya. di masanya, jadi masih layak pakai kok. Masih layak pakai. Sayang kalau mau langsung diganti sekarang, agak sayang sih sebetulnya. Walaupun bulan ini akan ada banyak promo gitu ya, misalnya 12 atau misalnya promo apa gitu, jangan mudah tergiur karena handphone kalian tuh masih oke kok gitu. Masih mantap, ya masih mantap banget sebetulnya. Jadi poinnya sebetulnya kalau kalian masih pakai SoC yang pakai ada Cortex A7 sekiannya gitu ya, kalau misalnya di MediaTek yang seri-seri G70, G80, G90-an itu ya udahlah, diem aja dulu gitu. Iya. Dinikmati aja dulu. Kecuali nih bilang, oh saya mau 5G, mungkin daerah saya ada 5G-nya gitu ya. Mungkin bisa tertarik sama yang itu 5G paling murah itu. Mungkin kalau itu ya, itu bisa dipikirkan lah. Tapi kalau enggak sih sebetulnya nggak terlalu penting-penting amat untuk upgrade sekarang juga sebetulnya gitu. Ya oke, kalau gitu sampai sini dulu kalau gitu rekomendasi kita untuk yang 2-3 juta rupiah. Kita masih akan terus lagi, masih ada 2 lagi ya. Masih ada 2 kategori lagi. Ya, dengan harga 1 kategori lagi, dan jangan lupa ada yang di atas 10 juta, terus
7 sampai 10, 5 sampai 7, 3 sampai 5 itu juga sudah ada videonya. Dicek kalau mungkin kalian pilihannya ada di kelas harga yang berbeda dengan yang satu ini. Tapi untuk sekarang kita sudahi dulu. Sampai jumpa lagi di rekomendasi smartphone akhir tahun 2021 kami yang berikutnya. Saya Deddy Irfan. Saya Chris. See you. See you.